Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim amma ba'd. Alhamdulillah. Bapak diri yang dimuliakan Allah SWT, telah kita dengarkan bersama daripada kitab Fadail Amal, dan sekarang kita akan masuk kepada 6 sifat yang mulia para sahabat, yang mana dikelar para sahabat ini diberi gelar radhiyallahu anhu oleh Allah Subhanahu wa taala karena memiliki sifat-sifat yang unggul, yang istimewa dalam diri-diri mereka, yaitu 6 sifat para sahabat. Yang mana 6 sifat para sahabat ini bukanlah kesempurnaan agama, karena kesempurnaan agama itu yang ada di dalam Al-Quranul Karim dan Al-Hadits baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bila ada 6 sifat sahabat dalam diri-diri kita, maka insya Allah Allah SWT pun akan memberikan kepada kita kekuatan untuk mengamalkan agama secara sempurna. 6 sifat sahabat yang pertama adalah yakin terhadap kalimah thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua adalah salat khusu' wal khudu'. Yang ketiga ilmu ma'adzikir. Keempat ikramul muslimin. Yang kelima tashihun niyah atau niat yang ikhlas. Yang keenam sifat sahabat adalah dakwah wa tabligh khuruj fi sabilillah. Maka kita akan membahas satu persatu yang daripada 6 sifat para sahabat ini. Yang diantaranya itu ada mulai dari artinya, maksud tujuannya, keutamaannya, dan cara mendapatkannya. Jadi terbagi 4 bagian dalam setiap sifat. Satu sifat ada 4 bagian. Kita akan mulai daripada sifat pertama. Kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah ini artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak kita sembah. Maksud dan tujuan daripada la ilaha illallah ini adalah mengeluarkan dari dalam hati kita ini keyakinan kepada makhluk. Mengeluarkan dari dalam hati keyakinan kepada makhluk, kepada benda. Dan memasukkan satu-satunya keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati kita. Keutamaan daripada kalimat la ilaha illallah ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kurang lebih artinya bahwa barang siapa yang senantiasa menzikirkan la ilaha illallah setiap hari 100 kali, maka dia akan tinggalkan dunia dalam keadaan tersenyum. Allah. Di lain hadis, keutamaan daripada kalimat la ilaha illallah, sekecil-kecilnya iman, Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Dan di lain hadis juga Rasulullah SAW bersabda, apabila kalimat la ilaha illallah ini ditimbang dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, maka niscaya yang terlebih berat adalah la ilaha illallah. Maka cara mendapatkan daripada la ilaha illallah ini pertama mendakwahkan tentang kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah senantiasa menghadiri majelis-majelis iman.
Bila ada pembicaraan tentang iman, maka kita tawajuh mendengarkannya. Kemudian yang ketiga, berdoa kepada Allah agar supaya diberi hakikat iman. Lanjutannya adalah Muhammadur Rasulullah. Yang artinya Muhammad adalah Rasul Allah, pesuruh Allah, wakil Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Maksudnya adalah meyakini bahwa satu-satunya jalan untuk mencapai keselamatan, kebahagiaan dunia yang sementara dan akhirat yang selama-lamanya hanyalah dengan mengikuti jalannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keuntungan daripada kalimat Muhammadur Rasulullah ini, Rasulullah bersabda, "Man ahyai sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, bukti dia cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, mencintaiku, maka bersama aku di dalam surga. Di lain hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, dikala rusaknya umatku, ketika manusia berpaling dari sunnah-sunnah Nabi SAW, maka Rasulullah memberi jaminan pahala 100 mati syahid. Di lain hadis Rasulullah SAW bersabda, orang yang akan mendapat syafaat nanti di yaumul hisab adalah orang yang paling banyak berselawat kepada Rasulullah SAW. Maka cara mendapatkannya, pertama dakwahkan pentingnya sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kita sampaikan, didakwahkan kepada setiap manusia. Yang kedua, kita latihan dengan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah di dalam kehidupan kita sehari-hari 1x24 jam. Dari bangun tidurnya kita sampai kita tidur kembali, kita belajar mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diberi akhlak sebagaimana akhlaknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya diberi kekuatan untuk mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat sahabat yang kedua adalah salat al-khusyu wal khudu. Yang artinya, salat artinya hubungan antara hamba dengan Khalik, dengan pencipta, dengan hubungan antara hamba dengan pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh konsentrasi, tertib sebagaimana tertib baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud dan tujuan daripada salat khusyu wal hudu ini adalah membawa sifat-sifat ketaatan kita kepada Allah di dalam salat ke dalam kehidupan sehari-hari. Itulah maksud daripada salat khusyu wal hudu. Membawa sifat-sifat ketaatan kepada Allah di dalam salat ke dalam kehidupan sehari-hari. Keutamaannya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mampu menjaga salat berjamaah selama 40 hari, 40 malam tanpa tertinggal takbiratul ula dari imam bertakbir, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan 2 kebebasan. Yang pertama, dibebaskan daripada siksaan api neraka, dan yang kedua dibebaskan daripada sifat munafik. Kemudian di lain hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjaga salat 5 waktunya dengan baik, Allah Subhanahu wa taala memberikan 5 karunia. Pertama, dimudahkan dan diberkahkan rezekinya. Kemudian yang kedua, diselamatkan daripada azab kubur.
Ketiga, menerima catatan amal dari sebelah tangan kanan pada hari hisab. Keempat, melewati titian surat seperti kilat, secepat kilat. Dan yang kelima, memasuki surga tanpa hisab. Orang yang mampu menjaga sholat dengan baik. Maka cara mendapatkan daripada sholat khusyuk wal khudu, pertama mendakwahkan pentingnya sholat ini, kita dakwahkan kepada setiap manusia, sampaikan tentang keutamaannya sholat. Kedua, latihan dengan menjaga waktu sholat kita di awal waktu dengan cara berjamaah di mana azan dikumandangkan di masjid atau musholla. Kemudian kita belajar memperbanyak sholat-sholat nafil dan belajar menyelesaikan masalah-masalah kita dengan sholat 2 rakaat. Kemudian ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan agar supaya diberikan, dikaruniakan sifat sholat khusyuk wal khudu ini. Sifat sahabat yang ketiga adalah ilmu ma'dzikir. Arti ilmu semua petunjuk yang datangnya dari Allah melalui baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Arti zikir mengingat Allah sebagaimana agungnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi arti mengamalkan ilmu ma'dzikir artinya mengamalkan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap saat dan keadaan dan menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita mengikuti cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud dan tujuan daripada ilmu ini adalah maksud dan tujuan ilmu adalah Allahumma shalli ala sayyidina keuntungan daripada ilmu ya. Keuntungan ilmu. Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Dzar, kepergianmu di pagi hari mempelajari 1 ayat Al-Quran, maka itu lebih baik bagimu daripada sholat sunat 100 rakaat. Dan kepergianmu mempelajari 1 bab ilmu, apakah kau mampu amalkan di saat itu atau belum? Maka itu lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka dia berada di atas jalan fi sabilillah. Maka cara mendapatkan ilmu ini dibagi atas 2, yaitu ilmu fadail dan ilmu masail. Ilmu fadail ini adalah ilmu tentang keutamaan amal. Maka cara mendapatkannya, pertama dakwahkan pentingnya ilmu fadail. Kedua, latihan dengan belajar mengamalkan ilmu fadail ini dengan cara membuat halaqah ta'lim fadail. Di rumah dengan ahli keluarga, di masjid dengan ahli masjid, dengan jamaah masjid kita. Kemudian kita belajar menghadirkan fadilah atau keutamaan dalam setiap amal yang kita kerjakan. Dan berdoa kepada Allah agar supaya diberi hajat pada fadail. Ilmu masail, cara mendapatkannya kita dakwakan pentingnya ilmu masail. Yang kedua, latihan dengan senantiasa duduk dalam halaqah ta'lim masail. Bertanya mengenai perkara dunia dan agama kepada ulama. Bersiarah, bersilaturahmi kepada ulama. Dan berdoa kepada Allah agar supaya diberi hajat pada masail. Kemudian zikrullah, fadilahnya. Rasulullah SAW bersabda, kurang lebih artinya, perbandingan antara orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir adalah
seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seperti orang yang hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka fadilah yang lain Rasulullah SAW bersabda, bagaimana supaya barang siapa yang senantiasa membasahi lisannya dengan zikrullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia cahaya daripada lisannya. Maka bagaimana kita senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara mendapatkannya, dakwakan pentingnya zikrullah. Yang kedua, latihan dengan senantiasa belajar menjaga tasbih kita, zikir pagi petang. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Minimal di pagi hari 100 kali dan di sore hari 100 kali. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minimal 100 kali di pagi hari dan 100 kali di sore hari. Kemudian kita istighfar untuk diri kita yang senantiasa banyak dosa, minimal pagi 100 kali dan di sore hari 100 kali. Kemudian kita menjaga tilawat Al-Quran kita. Cara mendapatkan yang lain daripada zikrullah ini, menjaga tilawat Al-Quran. Minimal 10 ayat setiap hari. Lebih banyak kita baca, lebih bagus lagi. Masya Allah. Banyak fadilahnya. Setiap hari kita jangan sampai lalai daripada tilawat Al-Quran. Kemudian kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita juga mengamalkan doa masnunnah. Doa yang berlaku dalam 1 kali 24 jam setiap hari. Doa sebelum makan, setelah makan, itu antara lain daripada doa-doa masnunnah, doa masuk masjid, keluar masjid, masuk rumah, keluar rumah. Semua kita belajar amalkan dan berdoa kepada Allah agar supaya diberi hakikat zikrullah. Sifat sahabat yang keempat adalah ikramul muslimin. Artinya adalah menunaikan hak-hak saudara muslim kita tanpa menuntut hak kita ditunaikan. Maksudnya adalah mendahulukan hak-hak saudara muslim kita tanpa menuntut balas atau tanpa mengharap balasan daripada saudara kita tersebut. Fadilahnya Rasulullah SAW bersabda, kurang lebih artinya barang siapa yang menutupi aib saudara muslimnya di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang membuka aib saudara muslimnya di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka aibnya di dunia sampai dia dipermalukan di dalam rumahnya sendiri disebabkan karena aibnya. Di lain hadis Rasulullah SAW bersabda, senyummu di depan saudaramu itu adalah sedekah bagimu. Maka cara mendapatkan daripada ikramul muslimin ini, pertama mendakwahkan pentingnya ikramul muslimin, memuliakan saudara muslim, menunaikan hajat saudara muslim. Kedua, latihan dengan memuliakan ulama, menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, dan menghargai yang sebaya. Menyebarkan salam kepada orang yang dikenal ataupun yang kita tidak kenal. Bergaul dengan orang yang berbeda-beda wataknya. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diberi akhlak sebagaimana akhlaknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat sahabat yang kelima adalah tashihun niyah atau niat yang ikhlas. Maksudnya ini adalah kita beramal
semata-mata mengharap reda Allah Subhanahu wa taala. Keutamaannya Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada rupamu dan hartamu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hatimu dan amalmu. Rasulullah SAW bersabda, wahai Muaz, jagalah keikhlasan dalam setiap amalanmu. Karena amal yang sedikit dan dilandasi dengan ikhlas, maka mencukupi, maka sudah mencukupi. Maka ikhlas ini diibaratkan seperti semut hitam berjalan di malam gelap gulita di atas batu yang hitam. Jadi begitu luar biasa mesti kita jaga daripada hati kita dalam masalah keikhlasan. Dan berdoa kepada Allah agar supaya diberi hakikat ikhlas dalam setiap amal yang kita kerjakan. Kemudian sifat sahabat yang keenam adalah dakwah wa tabligh khuruj fisabilillah. Dakwah artinya mengajak, tabligh artinya menyampaikan, khuruj fisabilillah keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ini adalah untuk merubah kesalahpahaman yang mana kita beranggapan hari ini diri dan harta kita adalah milik kita. Padahal sesungguhnya diri dan harta kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang diamanahkan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan untuk sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, yaitu ditukar dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud juga yang lain keluar di jalan Allah Ta'ala adalah untuk menyempurnakan agama pada diri kita dan kepada seluruh manusia di seluruh alam dengan mempergunakan harta dan diri kita sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Keuntungan daripada khuruj fisabilillah ini, Rasulullah SAW bersabda di hadisnya kurang lebih artinya, sesaat di jalan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik daripada mendapatkan dunia beserta seluruh isinya. Pahala-pahala orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan minimal 700 kali lipat. Sampai kita tidak mengetahuinya. Dan seluruh apa-apa yang dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan minimal 700 kali lipat. Maka atas pentingnya perkara ini, maka untuk mendapatkannya kita dakwahkan pentingnya keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita latihan meluangkan waktu minimal 1/10 daripada waktu kita. Kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam seumur hidup kita belajar meluangkan waktu untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala 4 bulan. Setiap tahun kita belajar keluar meluangkan waktu 40 hari. Setiap bulan kita belajar keluar 3 hari. Setiap hari kita belajar keluar bicara kebesaran Allah 2,5 jam, dan kita belajar tingkatkan pengorbanan kita. Dan kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi hakikat daripada khuruj fisabilillah dakwah tabligh ini. Maka untuk itulah insyaallah kita semua siap amal dan sampaikan insyaallah. Alhamdulillah, kita telah mendengar
Tadi mulai dari awal, yaitu Fadilah Al-Quran, Halaqah Quran, Fadilah Salat, Fadilah Zikir, Fadilah Tabligh, satu-satunya cara memperbaiki kemerosotan umat, dan kisah-kisah para sahabat, dan musyakara 6 sifat. Jadi yang mulia, taklim seperti ini kita buat di rumah-rumah kita. Apabila kita buat taklim seperti ini di rumah-rumah kita, maka yang mulia, rumah kita dilihat oleh penduduk. Langit terang benderang sebagaimana penduduk bumi melihat bintang-bintang di langit. Allah. Baik, kita tutup doa kifarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Coklat lagi. 2 bulan 5.